Apakah harus dengan reformasi jilid 2? Reformasi jilid 2 jawabannya, tapi ini salah satu. Yang kedua itu modernisasi partai. Tiga 30 tahun lebih kita, terutama mahasiswa ya, yang berpikir revolusioner itu merasa diri tertindas di bawah kaki Orde Baru. Maka kemudian tibalah sebuah masa di mana kemudian ada gerakan reformasi. Berhasil, tetapi kemudian tidak lama dari hari yang bersejarah itu, sekitar 20 tahun dari hari itu banyak upaya, saya lebih baik menggunakan kata banyak upaya, untuk membongkar kembali kesepakatan besar yang dicapai pada saat reformasi itu. Salah satu kesepakatan besar dalam reformasi itu adalah pembatasan masa jabatan presiden. Karena waktu Pak Harto itu berkuasa, banyak yang marah. Ya sejujurnya juga saya. Dan kemudian banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain, anomali-anomali di dalam ketatanegaraan kita. Yang terakhir itu adalah bagaimana seorang kepala staf Angkatan Darat itu sebenarnya sudah sampai pada tahapan tanda petik ya, mengancam anggota DPR. Ketika anggota DPR diperlakukan seperti itu, seharusnya DPR-nya bereaksi. Tapi yang kita lihat tiba-tiba itu menjadi persoalan personal, saya lihat. Masih banyak yang lain, termasuk pada rencana yang namanya pengangkatan pejabat kepala daerah, yang bahkan ada yang sampai 2,5 tahun masa jabatannya, PLT tapi 2,5 tahun. Ada beberapa anggota DPR yang lumayan dan berkomentar 2,5 tahun kemudian hanya dilakukan penunjukan, itu sudah menyalahi seluruh semangat reformasi. Poin-poin ini yang saya lihat banyak dipertanyakan oleh ruang publik kita. Maka kemudian saya harus mengundang seorang senior saya, seorang yang betul-betul sangat memahami ini karena beliau pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, ketua DKPP, dan sekarang menjadi anggota DPD. Orang yang saya hormati, Profesor Jimli Asidik. Prof, itu pembukaan saya tadi, Prof. Saya mengulangi pertanyaan saya. Apakah yang terjadi dengan kita? Bagaimana kemudian baru sekitar 20 tahun reformasi itu, tetapi kemudian kita tidak disiplin. Ada bahkan pikiran-pikiran nakal untuk mengutak-atik dengan berbagai cara agar kesepakatan besar pada saat reformasi itu terbongkar. Apa yang terjadi dengan kita, Prof? Ya kalau saya lihat sih ini sesuatu yang alamiah aja ya. Sesuatu yang karena reformasi berlangsung cepat sekali. Lalu yang berubah itu 300%. Aturan konstitusional kita itu berubahnya 300%. Hanya dalam 4 tahun. Aslinya dulu 71 butir ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Sesudah reformasi 4 perubahan menjadi 199. Yang asli tidak berubah cuma 25 ketentuan. Selebihnya 174 baru semua. Maka itu cuma namanya aja 45 ini. Sebetulnya sudah baru. Nah oleh karena itu memang perubahannya itu Big Bang. Maka implementasinya juga memerlukan banyak langkah-langkah operasional. Jadi di satu segi norma konstitusinya juga tidak terlalu sempurna karena dadakan semangat momentum reformasi. Implementasinya juga tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diidealkan. Maka memang harus ada evaluasi. 24 tahun reformasi ini harus kita evaluasi. Ada saja kekurangannya. Bukan hanya implementasinya tapi juga konsep di dalam undang-undang dasarnya, misalnya kayak DPD.
Apa gunanya DPD itu sebetulnya kalau kita lihat keadaannya sekarang ini? Komisi yudisial sama juga kalau dia hanya rutin kegiatannya itu hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung, kan bisa dengan pansel. Jadi memang ada beberapa institusi yang harus dievaluasi. Di samping implementasinya di lapangan banyak sekali. Nah, plus ada masalah serius yang kita warisi. Kita menginginkan modernisasi pelembagaan politik. Tapi pada saat yang sama kita masih mewarisi budaya feodal. Oke. Catatan bagus. Nah, ini yang menimbulkan masalah. Ditambah ada faktor ketiga. Kita memasuki era baru, disrupsi teknologi di skala bidang, terutama ICT. Komunikasi publik menjadi diskomunikasi, informasi menjadi misinformasi, dan ini yang gejala yang saya namakan begini. Kita memerlukan pelembagaan politik, tapi yang terjadi deinstitusionalisasi. Pejabat publik kadang-kadang dia membuat statement tidak jelas ini pendapat persona pribadi atau institusi, campur aduk. Maka sekarang ini tengah terjadi proses deinstitusionalisasi politik. Padahal kita memerlukan institusionalisasi untuk memodernisasi budaya feodal itu tadi. Nah, akibatnya budaya feodal merajalela. Itulah yang menjelaskan kenapa politik dinasti di semua partai, di semua institusi, gitu loh. Termasuk tokoh-tokoh pejabat yang tadinya darahnya sangat merah, begitu masuk ke dalam struktur politik jadi biru darahnya. Nah, maka ide-ide yang muncul itu menghamba kepada kekuasaan, ditopang oleh budaya feodal itu. Meminjam bahasanya Pak JK yang mengatakan hanya kitab suci yang tidak bisa diganti, tidak bisa diubah. Setuju saya. Tapi menggunakan logika itu, apakah memang semua pencapaian-pencapaian besar kita di reformasi itu tadi, seperti yang Prof. Jimli jelaskan itu, betul-betul memang harus berubah sekarang ini? Paling tidak ada evaluasi. Itu harus ada kesediaan kita mau mengadakan evaluasi. Apalagi kita kan menghadapi 20 tahun menuju Indonesia Emas. Nah, jadi memang sekarang ini momentum untuk evaluasi itu. Jadi kalau ada ide-ide yang agak spektakuler, ide-ide yang agak nyeleneh, ya kita pertimbangkan aja. Tapi ada prinsip-prinsip dasar yang nggak boleh kita khianati. Seperti misalnya pembatasan kekuasaan. Itu adalah esensi dari reformasi konstitusi itu tahun 99, 2 periode itu. Jadi jangan hianati menjadi 3 periode. Karena ini kalau dibiarkan, ini gejala umum. Ini yang namanya third termism. Dalam sejarah politik dunia ada istilah third termism. Ini gejala dunia, di mana-mana orang mau memperpanjang masa jabatan jadi 3 periode. Bahkan yang sukses itu sekarang kayak Putin. Dia bisa jadi presiden seumur hidup. Ya kan, Xi Jinping sudah diumumkan jadi presiden sampai mati. Jadi dalam sistem parlementer kayak Hun Sen sampai mati juga dia jadi perdana menteri. Itu Prof. Jimli ternyata sudah langsung melompat ke situ. Memang itu poinnya sebenarnya diskusi kita, Prof. Karena begini, tadi saya catat baik-baik, kami catat baik-baik tadi Pak Prof mengatakan bahwa lembaga seperti DPD, saya sudah lama mengkritisi, Prof. Lembaga yang di mana Pak Jimli sekarang ada di situ. Kepada teman-teman DPD yang saya undang dan juga di berbagai forum, saya katakan hanya ada 2 pilihan bagi DPD. Tambah kewenangannya atau bubarkan sekaligus. KY tampaknya juga begitu. Kalau hanya sekedar untuk mencalonkan calon hakim agung kan kita bisa melakukannya. Belum lagi yang lain, bagaimana kewenangan parpol yang demikian dominan. Tapi tadi Prof sudah masuk pada yang namanya masa jabatan presiden. Kenapa kemudian ini menjadi istimewa bagi Prof Jimli? Bahwa yang lain you utak-atik, you ganti atau you evaluasi, tapi yang ini jangan. Apa konsep dasarnya? Apa alasannya? Ya karena itulah core konten cita-cita reformasi. Jadi Presiden Soekarno tidak dibatasi. Saking tidak dibatasi, tahun 63 dia
ditetapkan oleh MPRS Ya. sebagai presiden Presiden seumur seumur hidup. Itu resmi. Semua kelompok kekuatan politik mendukung dengan mengeluhkan luar biasa. Ya kan? Nah, jadi feodalisme itu membuat semua memberi dukungan presiden seumur hidup. Nah, itu semua kekuatan politik yang ada sekarang punya sejarah sama mendukung itu. Nah, 32 tahun Pak Harto itu juga sama, tidak ada pembatasan. Nah, maka reformasi itu ya salah satu tujuan pokoknya. Baru yang tambahan pasal-pasal yang lain. Jadi dibatasi di pasal 7 dan bahkan sudah ditegaskan juga di pasal 8 Coba tampilin. ayat 2. Nah, ayat 1. Ya. Coba ditampilkan. Ini pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini menyangkut dengan masa jabatan presiden ya Prof. Masa ya? jabatan presiden. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 8, jika presiden mangkat diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatan. Konsekuensi dari kedua pasal ini macam-macam lah gitu ya. Saya mencoba untuk menggunakan bahasa populer agar kemudian ini menjadi kesepahaman kita bersama. Kenapa sih kemudian ada banyak elit kita, lebih baik saya gunakan kata banyak elit kita karena dari berbagai parpol saya lihat, tergantung kepentingannya kelihatannya ya, itu masih juga mencoba untuk mengutak-atik itu Prof. Ya, budaya feodal tadi. Iya. Itu jawabnya. Iya. Budaya feodal. Iya, tapi kan itu sangat berbahaya sekali. Itu sama dengan mencoba melontarkan kita ke masa lalu. Di mana kearifan konstitusional para pemegang kendali kita, para elit-elit kita. Ada 4 jenis akal. Akal sehat, akal tulus. Ini mudah dikalahkan oleh 2 akal lagi. Akal fulus dan akal bulus. Itu jawabnya. Jadi ada akal fulus dan ada akal bulus. Jadi akal tulus sama akal sehat nggak mempan menghadapi dinamika politik yang ya diwarnai oleh feodalisme itu. Anda bayangkan siapa saja yang darahnya merah, 7 orang presiden kita yang paling merah darahnya menurut saya, ya yang sekarang ini. Oke. Paling merah. Tapi begitu dia masuk ke dalam sistem kekuasaan, jadi biru darahnya juga. Gitu loh. Jadi itu yang menjelaskan segala kesulitan kita itu. Kalau di Amerika itu presiden berasal dari anak mantan presiden itu biasa. Kenapa? Karena kelembagaan politiknya sudah terbentuk, ya, profesional semua, cara kerjanya efektif. Maka budaya keturunan itu ya harus dihormati sebagai hak asasi manusia. Semua orang punya hak yang sama termasuk anak-anak. Tapi dengan syarat, pertama budaya feodalnya sudah terkikis, kedua kelembagaan politiknya sudah terbentuk. Kita belum. Maka partai-partai yang lain sesudah reformasi pun jadi dinasti. Gampang sekali. Memang wajar kalau kemudian banyak orang yang bertanya-tanya sebenarnya. Ini kita mau bergerak kemana sih? Karena begini Bang, yang saya maksud begini. Banyak orang mencurigai bahwa ini ide berasal dari istana. Kira-kira begitulah ya. Karena wajar juga pikiran itu dimunculkan oleh para elit di sekitar presiden. Hari ini yang menjadi pengusung utama pikiran itu, bahkan ketika sudah dibantah berkali-kali oleh presiden itu adalah salah seorang menterinya. Mungkin sebenarnya banyak menterinya yang lain, tapi yang paling vokal itu adalah saudara Bahlil Lahadalia, Menteri BKPM. kita tahulah itu bagaimana kedekatan emosional antara Bahlil dengan presiden. Dan juga beberapa partai-partai yang lain. Meskipun dari sisi partai itu kok agak meredup sekarang ini ya. Semakin mendekati masa jabatan presiden berakhir itu semakin meredup gitu. Kita paham lah apa itu yang terjadi. Tapi juga presiden mengatakan enggak, itu seperti mau menampar saya. Tapi terus muncul. Yang terakhir muncul lagi tentang ide agar Pak Jokowi sebagai presiden sekarang maju sebagai wakil presiden. Saya berharap Pak Jimli menjelaskan kepada penonton saya, penonton Akbar Faisal Uncensored,
logika konstitusionalnya seperti apa sih agar kemudian kita tidak terjebak pada pasal-pasal yang juga akan sudah saya tampilkan tadi. Agar kemudian kita melihat kita bergerak ke belakang loh ini. Mungkin kata yang tepatnya adalah beberapa elit mencoba melontarkan kita ke masa lalu gitu. Mundur. Ya, jadi kita harus lihat ya dari segi etika. Oke. Ya kan? Itu tidak mungkin. Itu hanya kan kita harus membayangkan presidennya itu tidak punya rasa malu. Oke. Ya kan, untuk menjadi cawapres. Itu loh. Dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Sesuai dengan dia mau menjadi wakil presiden tidak mungkin. Ya, artinya secara ketatanegaraan undang-undang dari kita segi tidak etika ada. dulu. Dari segi etika dulu. Dan etika itu sama penting dengan hukum. Karena sumpah jabatan demi Allah, bersumpah memegang terus itu sudah soal etika juga. Ya, taat pada sumpah itu etika itu. Nah, tapi dari segi hukum lebih jelas lagi, tidak boleh. Ada pasal 8 ayat 1. Seorang wapres itu harus siap menjadi presiden. Jadi walaupun ini kan andai-andai ya, tapi konstitusi ini urusan bernegara ini tidak boleh ada lobang setitik pun, tidak boleh. Jadi seorang wakil presiden itu harus siap menjadi presiden kapan saja. Kalau presidennya meninggal, berhenti atau diberhentikan, atau karena alasan lain dia harus tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai presiden, dia harus diganti oleh wakil. Nah, kalau si wakil ini sudah pernah 2 kali jadi presiden, iya kan nggak bisa dia menjadi presiden lagi karena dia akan terkena pasal 7. Maka jangan letterlek membaca konstitusi. Pasal-pasal itu harus dilihat secara sistematik dan dikaitkan juga historical background. The original intent, kenapa pasal itu diadakan. Itu ada kata hanya di pasal 7 itu. Memperdebatkannya itu panjang itu. Sehingga ditambahin hanya. Maka kalau saya ngetiknya itu, hanya itu pakai huruf besar. Nah, jadi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Maksudnya nggak boleh, cuma 2 kali aja. Ini sesudah 32 tahun Pak Harto. Jadi kata hanya itu menjadi penentu. Sehingga yuk nggak bisa tafsir-tafsirkan, oh kalau wapres boleh dong. Itu letterlek. Nah itu yang dimanfaatkan kayaknya. Itu dia. Nah itu satu ya. Atau yang kedua. Nah yang ketiga, ini ada problem leadership. Kita terlalu pragmatis sehingga hampir semua orang transaksional. Jadi bukan transformational leadership tapi transaksional leadership. Pragmatis. Maka cara melihatnya itu dibiarin ini, isu ini. Karena ada manfaatnya juga. Manfaatnya ialah memastikan siapapun nanti akan meneruskan program saya. Jadi ini sambil ada baiknya juga isu ini untuk Pak Jokowi. Jadi untuk memastikan siapapun nanti akan menyesuaikan diri. Oh, memuji-muji dia. Oh, akan melanjutkan semua program dia. Jadi pertimbangannya murni politik. Dia tahu bahwa ini tidak mungkin, tapi sengaja dibiarin. Nah, itu kalau bacaan saya. Karena apa? Karena kita tidak punya leadership yang berusaha untuk mencerahkan, mendidik, tapi politisi biasa. Nah gitu. Padahal pemimpin itu adalah juga pendidik. Saya suka menyebut hadis Nabi Muhammad menyebut kalau kamu bepergian bertiga, 1 diantaranya angkat jadi pemimpin. Tapi hadis Nabi Konghucu, ini ada juga kalau kamu bepergian bertiga, angkat 1 diantaranya jadi guru. Bagi saya ini sama ini, guru itu adalah pemimpin. Pemimpin yang baik harus menjadi pendidik yang baik. Maka kita tidak bisa hanya bergerak sebagai politisi biasa. Kalau Anda menduduki jabatan pemimpin harus mendidik. Harus larang ini, nggak boleh. Tapi kalau Anda politisi, dibiarkan. Kan saya sudah bilang saya tidak mau, tapi biarin. Gitu loh. Ya kita akan. Itu politisi biasa itu. Itu kita akan masuk pada kajian
seberapa kental darah kenegarawanan kita pada bagian itu. Nah itu ya. Nah, tapi saya kembali lagi karena saya harus menjelaskan soal ini, Prof, kepada penonton kita. Banyak orang mengatakan gini, itu kan sudah basi. Bagi saya tidak. Memang kita sudah membahasnya beberapa bulan yang lalu, ya gitu ya. Tapi bagi saya pribadi adalah ketika untuk urusan seperti ini saja kita tidak mencoba untuk disiplin dan tidak mengajari diri kita untuk disiplin, maka wajar kalau kemudian orang bertanya, Anda serius enggak sih mengelola negara ini? Kan gitu ya. Nah, saya maju satu langkah. Kita sudah membahas tadi bahwa ternyata ini tidak bisa. Jadi para penonton. Malah saya itu makanya suka bilang udahlah nggak usah dibicarakan lagi. Karena saya sejak 2020 sudah bilang tidak boleh perpanjangan masa jabatan 3 periode. Tidak boleh. Tidak mungkin dan tidak akan. Tidak mungkin dan tidak akan. Tidak boleh. Tidak boleh dulu. Tidak boleh, tidak mungkin dan tidak akan. Nah, sekarang terbukti tapi terus dibicarakan. Nah, itu dia. Nah, nambah satu lagi. Wah, pres. Jadi logikanya itu kebalik-balik. Maka kemudian kebiasaan berpikir saya, mungkin karena saya juga seorang politisi, maka sedang mencoba mencari kenapa sih bisa seperti ini? Tadi kita sudah paham bahwa ini kan soal kepentingan. Siapa mendapat apa kan, Prof ya. Kita tahu lah itu wajar kok dalam dunia politik. Tapi soal kenegarawanan tadi itu kita bertanya. Saya maju. Apakah ini dampak dari terlalu kuatnya presiden di hadapan partai-partai politik? Maka kemudian partai politik tidak punya ruang, mungkin keliru bahasanya, terlalu sempit ruang baginya untuk menyatakan sikap dan jati diri di hadapan presiden. Maka kemudian presiden merasa bahwa beberapa orang tampaknya di sekitar presiden, karena presiden kan sudah mengatakan saya tidak mau, tapi orang-orang di sekitarnya mengatakan tampaknya masih ada ruang untuk ini. Apakah itu karena kekuasaan presiden terlalu kuat di hadapan parpol-parpol yang sebenarnya mengacu pada reformasi tadi itu, penguatan suara parpol itu juga diberikan ruangnya di reformasi itu tadi? Ya, kalau sistem kita ini kan sistem presidensial. Karena sistem presiden, maka pusat kekuasaan dan kekuasaan sisa ada di tangan presiden. Ya. Maka akhirnya puncak kekuatan kekuasaan memang presiden. Nah, maka kalau dia tidak punya partai, lalu dia koordinasikan dan integrasikan semua partai pendukung mendukung presiden. Maka dengan budaya feodal tadi, nah iya itu penting sekali budaya feodal itu ya, itu menjelaskan semua hal. Jadi semua ini memberi pembenaran, lalu melindungi presiden, ya kan? Apakah itu salah? Sampai akhirnya tidak ada pikiran-pikiran alternatif yang bisa disampaikan. Tapi kan memang kan saya melihat ada baiknya juga kalau kemudian sistem presidensial kita perkuat kan gitu ya. Iyalah. Dan disiplin kepresidenan jadi tambah kuat dia. Iya. Nah, tatkala semua partai terus memperkuat begitu, plus feodalisme tadi, ya habis suara alternatif gitu. Nah sekarang suara alternatif kan cuma 2 partai. Nah ditambah dengan medsos begini, itu buzzer jadi 3. Habis gitu. Bukan jadi 3 ya, ternyata habis ya. Habis. Karena yang 2 juga jadi ketakutan juga di hadapan buzzer gitu ya. Kemudian apa, Prof? Coba jelaskan kepada kami. Dengan situasi hari ini, apa yang harus kita lakukan? Tadi Pak Prof mengatakan bahwa memang harus ada cara pandang baru, cara tafsir baru menyangkut dengan apa yang kita sudah capai di reformasi. Sudah 24 tahun ya. Sudah tinggal 20 tahun lagi kita sampai Indonesia Emas. Terus kemudian apa alternatifnya agar kemudian pada saat Indonesia Emas itu nantinya 100 tahun itu kita menjadi lebih disiplin agar kemudian sistem ketatanegaraan kita tidak kacau seperti ini, Prof? Ya banyak. Saya sendiri sudah tuangkan dalam 70 judul buku, 75. Bulan depan 3 buku saya lagi. Antara lain bagaimana kita memisahkan 4 cabang kekuasaan, jangan campur aduk. State, civil society, dunia usaha, dan media. Sekarang campur aduk. Kita ulangi, Prof. Ya, ada 4. Ya, pertama state, negara, ya, civil society, dunia usaha, dan media.
sekarang cenderung menjadi campur aduk. Enggak, apa alasan kemudian kita harus berada pada 4 kecabangan ini? 4 hal ini sekarang tampil sebagai 4 kekuatan yang sangat menentukan semua aspek. Ya tentu satu negara, kedua sejak tahun 90-an ya ada kelompok-kelompok kritis yang tidak setuju kepada cara pandang neoliberal. Kata umumnya ini dianggap ini karena neoliberalisme. Tapi bukan soal mazhab berpikirnya. Realitasnya civil society itu makin kuat sejak tahun 90-an. Nah, yang ketiga dunia usaha. Itu kalau misalnya kita baca buku-buku ya, negara hukum itu negara yang di panglimanya hukum. Tapi dalam praktek panglimanya itu politik. Cuma politik ini cuma di atas permukaan, di balik layar ekonomi. Dalam bahasa yang sekarang berkembang itu bernama dia oligarki. Nah, itu yang saya tulis di buku saya bulan depan. LP3S akan terbitkan. Oligarki dan totalitarianisme baru. Ialah 4 kekuatan ini jadi satu. Nah, civil society juga demikian. Jadi orang kaya ini nyebar sumbangan kiri kanan, diangkatlah jadi ketua dewan penasihat di ormas-ormas. Kan begitu. Kalau Anda mau diangkat dia jadi ketua dewan suro di mana-mana. Jadi 4 kekuatan di satu tangan. Coba lihat partai politik sekarang didirikan oleh para pengusaha yang menguasai media. Nah, maka ini salah satunya kita harus memisahkan ini supaya jangan konflik kepentingan bisnis dan politik. Social forces. Apakah harus dengan reformasi jilid 2? Reformasi jilid 2 jawabannya, tapi ini salah satu. Yang kedua itu modernisasi partai. Orang bicara partai ini supaya jangan cari duit harus dikasih anggaran. Setuju saya. Tapi itu salah satu elemen. Harus melihat partai, pelembagaan partai dan modernisasi secara utuh. Banyak aspek, bukan cuma itu. Nah, kalau dia tetap oligarki, tetap dinasti, dibiayai oleh APBN, ya makin enak dong dia. Nah, jadi modernisasi partai itu keharusan. Misalnya regenerasi kepengurusan partai tidak boleh langsung dari bapak ke anak. Itu harus ada jeda 1 periode. Nah, baru boleh. Jadi ada kompetisi yang sehat. Nah, ini harus diatur dengan undang-undang. Jadi undang-undang parpol itu harus dimodernisasi. Tapi bukan cuma itu, modernisasi itu banyak elemen. Nah, itu saya gambarkan di buku saya itu. Ya. Nah, jadi partai ini harus dimodernisasi karena dia akan menentukan. Gitu loh. Nah, baru yang terakhir, poin terakhir, dikasih anggaran dari APBN. Jangan dikasih anggaran tanpa modernisasi lebih dulu. Nah, yang lain seperti tadi saya bilang harus ada undang-undang larangan konflik kepentingan. Larangan benturan kepentingan antar individu dan jabatan, antar 4 cabang kekuasaan tadi. Walhasil ini cara kita mengerem ya pengaruh feodalisme. Kalau mengikuti logika itu, saya jadi tertarik nantinya. Itu bulan depan ya Bang ya? Ya. Bulan depan. Katakanlah kita berada pada frame itu. Pada 4 tadi itu. Kira-kira model pemerintahan kita, wajah sistem ketatanegaraan kita itu seperti apa nantinya? Iya boleh jadi. Kita bicara tentang kelembagaannya. Iya seperti yang sekarang ini. Tapi ya lembaga-lembaganya itu sekali Anda menduduki jabatan misalnya menteri. Anda harus lepas dari dunia bisnis. Misalnya Anda tidak boleh jadi pengurus, tidak boleh jadi komisaris. Bahkan Anda punya saham itu harus dilaporkan. Kalau di Amerika itu namanya blind trust management. Itu harus dikelola oleh manajemen tersendiri. Supaya apa? Supaya tidak konflik kepentingan antara jabatan publik yang Anda pegang dan jabatan shareholder yang Anda pegang di perusahaan. Nah, itu berlangsung baik di Amerika sampai Donald Trump terpilih. Ternyata setelah Donald Trump terpilih itu tidak berlaku untuk presiden. Karena presiden sudah diatur di konstitusi. Akibatnya konflik kepentingan merajalela di Amerika sesudah Donald Trump. Pengaruhnya ke seluruh dunia. Anda bayangkan ponaannya, anaknya berkantor di White House sekaligus mengendalikan kegiatan politik, bisnis sekaligus. Nah, itu konflik kepentingan membuat Amerika berubah wajahnya menjadi itu yang disebut dengan inverted totalitarianism.
totalitarisme terbalik. Kalau Hitler dulu penguasa publik mengangkangi segala urusan privat, sesudah abad ke-21 ini puncaknya di zaman Donald Trump, penguasa privat mengangkangi segala urusan politik. Terbalik. Nah, dia tadinya kata Jeffrey Winter itu saya juga di dalam buku saya, tadinya oligarki itu main di belakang layar, sekarang di depan layar. Mereka bahkan turun langsung. Terutama pada jabatan-jabatan publik gitu ya. Kalau kita harus membahasakan tentang efek-efek kehancuran dari oligarki itu, kita berada pada level mana sekarang, Prof? Sekarang sedang di tengah-tengah tengah puncaknya. Maka kalau tidak segera dibenahi, ya kita kan bukan menyalahkan siapa-siapa, nggak perlu itu. Yang penting kita cari solusinya. Yeah. Nah, kita memerlukan orang yang enlightened, yang bisa memahami apa yang mesti dikerjakan. Saya rasa pemerintahan yang akan datang di kuncinya. Makanya jangan salah milih presiden. Jangan salah milih presiden. Jangan salah. Cari yang betul-betul ya kepentingannya itu ya kan untuk membenahi. Saya tidak membawa perubahan. Saya tidak mau tanya dulu Prof itu siapa jangan orangnya. dulu. Sensi. Saya mau tanya gini Prof. Saya orang parpol. Tapi saya mau jujur mengatakan bahwa dalam banyak hal naluriah saya itu mengatakan ya kita sepakat ada banyak yang harus diperbaiki. Satu hal, contoh misalnya penguasaan kewenangan-kewenangan. Aku nggak yakin Prof, parpol mau berubah ya. Aku menikmatinya kok sekarang ini. Terakhir yang saya dengar ada lagi usulan agar politisi boleh menjabat deputi gubernur BI. Ya, saya harus berani dong untuk melakukan otokritik pada cara pikir saya sebagai politisi, sebagai manusia parpol. Harus berani saya untuk itu. Dan saya katakan saya nggak nyaman, Prof. Dan saya yakin sebenarnya banyak yang memikirkan seperti itu. Cuman dengan kondisi yang sekarang nggak gampang loh, Prof. Nggak murah loh membiayai parpol. Lah terus kalau ternyata kita sepakati seperti yang Prof bilang tadi, gimana dong? Jadi ada yang harus kita evaluasi, kita ubah. Okay. Ada yang kita harus evaluasi, kita pertahankan. Termasuk soal independensi, ya kan? Bank sentral itu. Itu salah satu ide yang muncul sebagai jawaban krisis tempoh hari. Di mana kekuasaan moneter itu ditangani oleh politikus, oleh pemerintah. Maka kita buat independen dia. Okay. Nah, cuma dalam pelaksanaannya saking independennya, bagi orang-orang yang tidak suka, kayak negara dalam negara, gitu. Ada istilah begitu. Sama semua lembaga independen itu dituduh kayak begitu. Yeah. BPK satu hari dituduh kayak negara dalam negara. KPK, negara dalam negara. MK juga begitu. Ya itu ada cara untuk mengontrol, misalnya soal kode etik dan sebagainya. Tapi kalau diberikan kepada politikus, nah ini kan jadi keluar dari roh. Nah, sama aja kayak misalnya kenapa Panglima TNI, Kapolri itu tidak lagi hak prerogatif presiden. Maksudnya itu dia di-share kekuasaannya sehingga tidak ditentukan oleh presiden. Karena dia itu alat negara, bukan alat pemerintah. Tapi dalam prakteknya keluar dari mulut buaya, dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Iya kan? Jadi dia negosiasi pula di DPR situ. Yeah. Nah, ini bagian yang harus dievaluasi. Tapi esensi independensi TNI Polri, independensi Bank Sentral itu jangan ditawar. Jangan dibiarkan dia masuk ke dinamika politik semua. Saya ngikuti karena saya pembantunya Pak Habibie. Itu antara lain hal-hal yang pertama kali diputuskan oleh Pak Habibie. Meskipun undang-undangnya belum ada, KPU dibikin independen. Begitu misalnya, ya kan? Masih dengan Kepres sehingga pemilu 99 itu saking independennya tidak bisa diputuskan sendiri oleh KPU. Akhirnya diputuskan dengan Kepres.
saking independennya. Tapi semangat independensi KPU, BI, TNI Polri. Enggak yakin aku KPU independen Bang. Oh iya. Kalau saya, Abang kan pernah di DKPP. Saya yang bikin loh Bang. saya tukang pecat. Enggak, ini pemirsa mau buka-bukaan kita. Ya. Dulu saya pernah di Komisi 2. Salah satu yang kami revisi itu adalah paket undang-undang politik. Termasuk penyelenggara pemilu. Dulu itu antara KPU dengan Bawaslu selalu berkelahi. Tom and Jerry. Maka kemudian waktu itu kami memutuskan Bawaslunya kita tambah kewenangannya, tetapi agar kemudian karena sama-sama kekuatannya supaya berkelahinya hilang, kita bikin yang namanya DKPP. Nah, beliau sebagai salah satu ketua pertama waktu itu. Tapi Ya, jujur Bang, itu meneruskan sebelumnya kan saya jadi ketua Dewan Kehormatan KPU. Iya. Nah, Iya. sesudah itu baru ada DKPP. baru ditingkatkan menjadi Iya. DK KPU dan DK Bawaslu sekaligus jadi satu. Betul, tapi saya nggak percaya Bang. Saya buka-bukaan saja. Ya boleh dievaluasi, kalau bagi saya sih ada 340 kalau nggak salah ya yang pernah kita kasih sanksi. Itu termasuk banyak sekali. Ya, saya tahu Abang itu memecat paling banyak orang tuh. Cuma salah satunya itu penyelenggara pemilu itu memang harus ditempatkan sebagai cabang sendiri dalam persepsi umum ya. Ya. Karena dia itu akan menyelenggarakan, kalau Pilpres periode kedua, dia itu peserta pemilunya itu presiden. Maka dia tidak boleh tunduk di bawah presiden. Maka sebaiknya ke depan harus dievaluasi juga anggota komisioner ini jangan kemudahan. Betul-betul kayak MK. MK juga dipersoalkan orang sekarang. Iya. Tapi jangan terlalu mudah. Iyalah masih punya cita-cita untuk dapat jabatan lebih tinggi, masih punya cita-cita untuk dapat duit lebih banyak. Nah, ini penyakit. Maka sebaiknya itu dievaluasi. Baik KPU, MK ini lagi mau dimudahkan. Ya. Menjadi 50. Harusnya lebih tua. Supaya dia udah selesai semuanya gitu. Jadi jangan lagi kayak Akil Muhtar. Cari duit lebih banyak. Ada lagi yang mau cari jabatan lebih tinggi. Kan susah kalau begitu. Itu satu hal Bang. Saya percaya bahwa usia itu berbicara banyak ketika kita membutuhkan unsur kebijaksanaan di dalamnya. Saya percaya itu. Tapi sebenarnya problemnya itu kan itu stadium kedua Bang. Stadium pertamanya itu adalah mereka dipilih melalui sebuah mekanisme perpolitikan, mekanisme politik. Kita tahulah itu anggota KPU paket siapa gitu. Anggota Bawaslu paket siapa gitu kan. Ya saya tidak boleh membantah kan ini mantan anggota DPR yang ngatur-ngatur gitu kan. Saya harus terbuka Bang, saya harus terbuka. Nah maksud saya begini, kembali pada isu utama kita adalah sebenarnya akan sangat berbahaya dan saya tidak ingin menjadi bagian, saya yakin kita semuanya tidak ingin menjadi bagian dari pihak-pihak yang akan disalahkan oleh anak cucu kita ketika kemudian kita tidak menyadari semua ini. Bahkan sebuah kesepakatan besar itu mau diutak-atik. Tadi kan kita bicara tentang capres. Ya. Kan mau masih bisa tambah 3 periode atau penambahan masa jabatan. Yang paling gila kan itu terakhir itu cawapres gitu ya. Kita mendekati diskusi bagian akhir kita, Prof. Maka kemudian kalau kemudian kita harus memulainya, merevisi tanda petik semua kegamangan kita bernegara ini. Bagaimana strukturnya, bagaimana kita memulainya dari mana? Setidaknya memberikan pesan kepada para politisi kita yang kebetulan sekarang ada di DPR, karena memang kewenangannya ada di DPR sekarang. Pak Prof katakan pada mereka, gini loh kondisinya seperti ini dan harusnya memulai dari mana? Sekarang ini variasi pendapat umum ini makin scattered, tersebar tidak karuan ya. Sekelompok makin banyak orang yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar asli. Itu dia. Nah, itu kan banyak sekali mantan-mantan pejabat. Semua orang yang tidak suka pada keadaan sekarang menyalahkan Undang-Undang Dasar. Termasuk ketuanya Abang di DPD itu. Pejabat sekelas ketua DPD tidak boleh mestinya dia disumpah dengan Undang-Undang Dasar yang ada sekarang. Masa dibilang Undang-Undang Dasar palsu? Nah, itu tidak benar itu. Itu biarlah omongan keluar dari masyarakat biasa. Ditampung aja, tapi jangan keluar dari pejabat.
Tapi ini menggambarkan kegerahan, ketidaksukaan pada keadaan. Sehingga saya suka bercanda. Ya ini tsunami di Aceh pun terjadi gara-gara Undang-Undang Dasar berubah. Gitu loh. Jadi apa saja salah Undang-Undang Dasar berubah. Nah, itu kan. Ya. Maka para mantan anggota PAS 1 MPR yang mengubah Undang-Undang Dasar dianggap pengkhianat. Amin Rais disebut pengkhianat. Padahal kan bukan Amin Rais yang memutus, dia cuma ngetok palu aja. Iya. Nah jadi ini makin banyak. Nah di samping itu memang ada hal-hal objektif dalam implementasi Undang-Undang Dasar itu. Ada yang tidak pas, ada yang kelebihan. Seperti aja misalnya sekarang soal pemilihan serentak ini. Nah, ini kan kelebihan juga. Imbasnya kemana-mana. Satu poin yang berubah itu akibatnya karena negara ini besar sekali. Kemana-mana. Ya kan? Nah misalnya keserentakan pemilihan umum itu kan banyak variasi. Salah satunya semuanya dibikin serentak. Mulai dari eksekutif, legislatif, mulai dari pusat, pilpres sampai ke daerah. Mau dijadikan satu semua. Itu kan alasannya apaan itu? Alasannya efisiensi. Nah padahal yang kita bangun bukan soal efisiensi. Ini otaknya kalau efisiensi itu kan duit. Ya kan? Padahal yang dimaksud keserentakan itu sistem untuk memastikan legislatif eksekutif itu serentak. Lah ya kan bisa dengan variasi presiden dengan DPR serentak. Gubernur dengan DPRD provinsi serentak. Bupati, wali kota dengan DPRD-nya serentak. Tapi tidak perlu seluruhnya jadi satu. Sehingga menimbulkan jabatannya harus diatur ulang sehingga terpaksa 150 lebih PLT. Ini kan bikin kacau itu juga. Dia Bang. Saya masuk pada bagian itu. Nah ini bagian dari implementasi. Yang kelewatan, yang kelebihan. Nah saya mau tanya soal itu Bang. Ya. Sekarang ini ada banyak pertanyaan yang termasuk diajukan kepada saya. Bahwa pemerintah memutuskan, kayaknya sudah diputuskan ya. Ada 150-an daerah itu nantinya pemimpinnya itu ditunjuk oleh pemerintah pusat. Bahkan masa jabatannya itu ada yang sampai 2,5 tahun. Ada yang mengkritisi seperti yang saya sampaikan pada pembukaan tadi. Loh terus kalau memang ternyata ada penunjukan kayak gitu, ngapain kita lakukan pemilu? Tunjuk aja semuanya kalau kayak gitu. Dari kacamata seorang hukum tata negara. Ini pikiran ini bagus nggak Bang? Tindakan ini benar nggak? Ini kan akibat dari itu tadi keserentakan yang sudah diputus oleh MK. Tapi ketika itu diimplementasikan seluruhnya gitu loh. Dan itu sudah disepakati di undang-undang antara DPR dengan pemerintah. Nah akibatnya ya kan harus diatur semuanya ini PLT ini akibat aja. Ya tapi maksud saya kalau sampai ada masa jabatan bupati atau gubernur penunjukannya 2,5 tahun, artinya setengah dari jatah orang yang ditunjuk melalui mekanisme election gitu, itu fair nggak sih? Iyalah, ada yang 2,5 tahun, ada yang 3 tahun. Iya itu dia. Tapi saking banyaknya, Anda bayangkan pusingnya mengaturnya itu, maka oleh pemerintah pusat ini disederhanakan seperti yang ada sekarang ini. Nah jadi sifatnya sementara untuk mengatasi keserentakan yang sekarang ini. Jadi masuk akal juga kan Menteri Dalam Negeri kan mengetahui banyak, sehingga kritik-kritik seperti ini dia juga tahu, ya kan? Atau kelemahan-kelemahannya juga tahu. Tapi sekali lagi ini akibat, dan ini hanya untuk sekarang ini aja. Jadi dibayangkan kalau ini selesai, ya kan? Dan tidak dilakukan seperti ini, wah susah. Kalau misalnya harus dipilih lagi masing-masing. Nah, jadi ini pun sudah dibicarakan dengan DPR. Kira-kira ini jalan yang mungkin dipandang yang paling moderat, ya, walaupun dengan plus minus kelemahannya yang banyak dikritik oleh masyarakat itu. Tapi udah terlanjur. Ya saya merasa juga mengubahnya bagaimana lagi, ya kan? Sudah terjadi, sudah ada yang diangkat di mana-mana dan harus dilakukan. Iya. Karena kalau tidak maka terjadi kekosongan. Itu jauh lebih berbahaya lagi. Pertanyaan kedua terakhir, Prof. Saya harus tanya nih karena saya belum pernah tanya Prof Jimli soal ini. Teman-teman itu ini isu yang sudah lewat juga. Sampai 30 kali menggugat ke MK. Abang kan sebagai mantan pimpinan MK ya.
menggugat ke MK menyangkut dengan presidensial threshold. Oh iya. Kalau saya sih dari dulu tidak setuju ada presidensial threshold itu. Lebih baik Indonesia nggak usah pakai gitu. Kalau parliamentary threshold harus untuk konsolidasi politik, ya kan, untuk partai. Oke. Nah, tapi kalau untuk presiden sebanyak-banyaknya berapa sih? Dan itu penting untuk menyalurkan pluralitas. Saya jadi pemantau Pilpres Rusia. Oke. Putin yang terakhir. Anda tahu yang mendaftar ke KPU 34 capres. Ya. Tapi banyak. yang diterima oleh KPU cuma 8. Oke. Tapi begitu Pilpres, Putin dapat 76%. Karena dia populer sekali. Oke. Apalagi sekarang perang Ukraina ini, jangan-jangan 90% dia menang. Populer sekali. Tetapi calon yang 7 lagi tidak dihalangi. Untuk apa dihalangi? Jadi kita paling banyak 5 atau 6 capres. Kenapa tidak? Biarin aja. Nah, cuma masalahnya sudah pernah ada putusan MK sebelumnya yang mengatakan bahwa ini terserah kepada DPR dan pemerintah ngaturnya. Mau 20 kayak 15 kayak 10 kayak, ini open legal policy. Yang jelas 20 itu tidak melanggar konstitusi. Kalian yang putuskan di sana. Silakan putuskan. Itu keputusannya. Jadi dia tidak mengatakan bahwa 20% itu haram, tapi tidak juga wajib. Mubah saja. Nah, terserah kalian atur sendiri. Karena ini masih dalam batas-batas ya dibolehkan. Tetapi sebenarnya kalau saya melihat perkembangan praktek selama 15 tahun terakhir, sebenarnya ada bukti-bukti baru yang menunjukkan bahayanya 20% ini. Oke. Karena untuk ronde periode kedua, siapapun jadi presiden, pada saat ronde kedua pasti semua akan berkumpul di dua tempat, oposisi dan incumbent. Nah, kalau capresnya cuma 2, maka ketentuan mengenai distribution requirement, syarat persebaran 50% plus 1 jumlah provinsi, itu tidak terpenuhi. Padahal ketentuan distribution requirement itu mutlak. Kenapa mutlak? Karena tidak cukup hanya popular vote, tapi juga memerlukan mayoritas jumlah provinsi untuk memastikan presiden Indonesia itu presiden Indonesia, bukan presiden Pulau Jawa. Kan gitu kan? Dan itu eksplisit di konstitusi. Kalau calonnya cuma 2, maka timbul logika seperti 2019. Sebenarnya itu harus ronde kedua. Ya kan? Tapi logika akal sehat mengatakan, lo kan calonnya cuma 2 untuk ngabisin duit. Nah, maka berarti persyaratan distribution requirement tidak akan pernah diwujudkan. Maka itu bisa jadi bukti baru bagi MK untuk mengatakan inkonstitusional. Itu dia, Bang. Tapi kan saya pensiun. Saya tidak bisa berpendapat begitu. Maka pendapat yang udah diputus itu terserah kamu yang ngatur. Dan ini sudah 20 kali lebih. Pertanyaannya alasan apa pula mereka mau berubah? Nah, lagi pula kalau sekarang ini kayak pertandingan bola. Semua pemain sudah masuk ke lapangan, sudah pukul-pukul, nendang-nendang, tinggal peluit, tiba-tiba muncul peraturan berubah. Pemain yang di atas 170 tidak boleh main, harus keluar. Kalau ternyata memang itu membantu kita kan kenapa tidak, Bang? Iya, tapi tidak boleh untuk pertandingan yang sekarang. Itu berlaku untuk pertandingan yang akan datang. Betul. Nah, pertandingan sekarang udahlah 20%, udah enggak usah dipersoalkan lagi. Enggak, maksud saya begini, Bang. Ini kita bayangkan, Bang, ya, betapa sudah sampai 30 kali ya. 20 kali lebih. 20 kali lebih. Iya. Artinya apa? Ini gangguan psikologis bagi banyak orang menyangkut dengan 20% ini. Ternyata betul-betul itu tidak sederhana. Maksud saya, oke lah open legal policy. Teman-teman atau bapak-bapak yang terhormat, yang mulia para hakim agung mengatakan, silakan dong. Kalian kan yang membuat undang-undangnya, jangan kesini bolanya kan gitu. Kalau saya periode yang akan datang, itu salah satu keputusan yang harus diutamakan. Threshold dinolkan. Itu dahaga publik akan ada kesepakatan meskipun bukan yang sekarang.
Itu. Iya, iya. Ini capres yang akan datang tuh harus mengkampanyekan itu. Kalau saya terpilih threshold 0%. Mesti begitu. Enggak yakin saya. Kalau Tergantung kan sekarang petanya nanti, peta perpolitikannya nanti di DPR seperti apa. iya, kalau dia mau menang. Iya. Kalau dia mau menang itu salah satu bunyi kampanyenya. Koalisi dengan koalisi siapa segala macam Iya, gitu iya, ya. iya. Terakhir Prof, saya sebenarnya tidak saya masih pengen ngobrol banyak. Ini menyangkut dengan diri Prof ini. Nah, kenapa? Di DPD masih mau maju lagi nanti Prof? Andalah. Enggak ya? Saya kan sebetulnya mau masuk DPD ini mau memperbaiki. Ternyata susah. Ya sudah, kita kan realistis saja. Nah, tadi saya baru rapat, saya diminta oleh pimpinan MPR memimpin forum aspirasi konstitusi. Oke. Nah, tadi kami baru rapat. Nah, salah satu fungsi MPR yang belum fungsikan ya. Bagaimana MPR itu menyerap aspirasi tentang konstitusi dan implementasinya. Jangan biarkan orang gaduh di luar. Kayak nggak ada jalan keluar. Padahal MPR sudah dipimpin oleh semua kelompok politik. Ya, semua ada di situ. Maka sebetulnya penjelmaan seluruh rakyat itu sudah tercermin sekarang. Tinggal bekerjanya. Sekarang kerjanya hanya proyek sosialisasi, proyek pengkajian. Ya kan? Nah, tapi Seperti litbang gitu ya. menampung aspirasi ini belum Nah, ini dibentuklah di bawah pimpinan. Nah, saya bilang saran saya diterima. Nah, kita akan mulai supaya MPR itu menampung aspirasi. Nah, termasuk juga mengenai DPD mau diapain? Mau dibubarin dan atau misalnya dijadikan praksi saja di DPR? Atau kembali ke macam lama, ada praksi utusan golongan, praksi utusan daerah di MPR, tapi dia tidak berperan apa-apa. Tapi kalau mau membuat dia berperan, ia praksi di DPR. Bikin praksi, tapi bukan lembaga sendiri, praksi saja di DPR. Sama dengan sehingga praksi semua partai-partai. Ya, semua dia ngambil keputusan. Iya. Dia terlibat penuh di situ. terlibat penuh. Nah, itu alternatifnya. Alternatif lain yang sudah saya konsepkan tapi terhambat, sudah diputus oleh paripurna karena Lanyala kepingin jadi capres. Maka dia ingin ada pasal perubahan undang-undang dasar yang calon independen. Sedangkan di luar ada usul 3 periode. Akibatnya ini usul ide perubahan konstitusi itu melebar ke kanan, melebar ke kiri. Maka partai berkumpul, kesimpulannya tidak usah ada perubahan undang-undang dasar. Ya kan gitu. Maka yang sudah saya konsepkan jadi mentah. Apa yang saya konsepkan? Saya mau memanfaatkan isu PPHN. Kita hidupkan GBHN tapi dengan memperkuat DPD. Apa beda DPR dengan DPD? DPR urusan anggaran, DPD urusan substansi programnya. Ibarat Bappenas dan Menteri Keuangan. Dengan begitu ke depan DPD dan DPR itu temenan. Ya, tapi realnya kekuatannya. Pertama dia temenan. Dia tidak hanya membahas tapi tidak memutuskan gitu. Dia memutuskan yes or no. Ya. Dia akan berteman dengan DPR, saling lempar pesanan, ya kan? Tapi dia berbagi tugas yang tidak saling. Jadi dia tidak mengambil kekuasaannya DPR. Tidak ada alasan bagi DPR tidak setuju. Tapi aku yakin DPR tidak mau. Belum. Saya sudah bicara dengan pimpinan partai-partai beberapa diantaranya. Tidak ada yang menolak walaupun belum setuju. Artinya bisa dikomunikasikan. Tapi terbentur gara-gara ketua DPD minta ada pasal mengenai calon independen. Jadi terbengkalai. Maka kesimpulan pimpinan MPR, PPHN akan kita putuskan tanpa melalui perubahan undang-undang dasar. Udah gigit jari semua. Sehingga upaya untuk memperkuat kayaknya nggak bisa begitu. Harus begitu. Alternatifnya bubar jadi praksi, ya kan? Dengan kewenangan yang sama dengan fraksi lain. Iya. Itu cakep itu. Cakep. Belum tentu partai tidak setuju. Ini kan kita bicara negara. Iya, betul juga. Alternatif menurut saya. Alternatif. Kalau Akbar Faisal sudah setuju, itu mantan-mantan partainya kan bisa dipengaruhi gitu loh.
Tadi itu pertanyaan saya mau begini, tapi abang sudah jawab. Dan bukan jawab ya, saya sudah memberikan gambaran. Betapa seorang guru bangsa bernama Pak Jimli berada di antara teman-teman di DPD itu dan tidak mendapatkan ruang itu gimana ceritanya? Bang? Akal sehat, akal tulus kalah sama akal bulus dan akal fulus. Nah, itu dia. itu jawabannya itu sudah itu. Sudah jawaban sudah lebih dari cukup bagi. Aduh, Prof, makasih ya. Pemirsa, hari ini kita mendapatkan kuliah lagi. Saya dengan Prof Jimli itu kalau ketemu cuma satu, harus belajar saya. Harus mendengarkan lembaga saya di sini ada yang namanya Negara Institute dan ada yang namanya Forum Patra. Tamu pertama kami itu adalah Prof Jimli. Kita membicarakan banyak hal. Sebab sesungguhnya beliau 2 tahun lalu ya saya kesini ya. tahun lalu bang. Oh iya. Iya mau ngajarin itu ada semua itu. Ada Oheo, ada Bowo, ada segala macam teman-teman. Ya, terima kasih ini saya diundang lagi. Saya kira udah lupa. Iya sekali lagi Prof terima kasih. Iya terima kasih. Sampai ketemu sukses ya. Sukses bang. Itu tadi teman-teman para pemirsa seorang guru datang mengajari kita. Dan enggak ini kan cuman tukar pikiran. Sejujurnya kenapa sampai saya gunakan pendekatan bahasanya tadi menjadi sederhana, tidak melulu tentang pasal-pasal. Padahal saya sudah siapin, tim saya sudah menyiapin pasal ini apa, kira-kira risikonya apa. Tapi nanti diskusinya menjadi sangat berat. Di AFU itu kami berusaha agar kemudian proses pembelajaran itu berjalan dengan efektif dan salah satu caranya dengan menggunakan bahasa yang populer tadi. Ada banyak sekali yang kita pelajari tadi dari Prof Jimli, termasuk hal yang juga sering saya kritisi menyangkut dengan DPD. Karena menurut saya sayang lembaga yang hebat ini kemudian hanya diperlakukan di dalam sistem ketatanegaraan kita dengan peran-peran seperti ini. Semoga kita belajar banyak dari hari ini agar kemudian kita, istilah saya Prof, kita naik kelas dari kemarin menjadi lebih baik. Terima kasih. Amin.